Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur kepada Tuhan, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Bahkan selamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Buat penyertaan dan pemeliharaan yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan rasa syukur kami kepada-Mu. Memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku
Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Kau sungguh baik. Sebab Kau sangat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Tiada yang lain yang layak dipuji disembah. Hanya Engkau, Yesus, Tuhan. Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Kami meninggikan Engkau, ya Allah baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami menyembah,
Kami memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Kami sembah, kami sembah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Tiada yang sama seperti-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, segalanya bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Sekalipun badai menerpa hidup kami, kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau batu karang yang teguh, Engkau kota benteng yang kuat bagi kami. Engkau kubu pertahanan, menara keselamatan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya,
namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau segalanya bagi kami, Kau yang terutama dalam hidup kami. Engkau tak tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Engkau sumber kekuatan saat kami lemah. Kau sumber pengharapan yang tak pernah mengecewakan saat kami putus asa. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat saat kami membutuhkan. Engkau jawaban yang tak pernah salah dalam setiap persoalan yang kami alami. Yesus Tuhan. Kami mau terus berharap padamu. Kami mau terus percaya kepadamu. Kami mau terus taat padamu. Sebab hanya Engkau Tuhan, penolong yang setia. Hanya Engkau, tiada yang lain. Kau satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakanmu selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah.
sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami menyembah, haleluya, haleluya. Terima kasih, hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya Engkau sumber damai sejahtera kami. Damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami tidak sama seperti yang dunia berikan bagi kami. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan. Ya, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Bersama
bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya bersamamu Tuhan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Ya, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sungguh hanya Engkau satu-satunya jawaban yang tidak pernah salah dalam hidup kami. Firman-Mu jawaban bagi setiap persoalan kami. Sebab itu kami mau taat pada setiap firman-Mu yang menjadi jawaban dan solusi bagi setiap persoalan kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan hikmat duniawi. Kami tidak mau mengandalkan kepintaran kami. Kami tidak mau mengandalkan cara-cara kami yang seringkali justru membawa kami semakin dalam terpuruk di dalam persoalan kami. Tapi kami mau tundukkan hati kami kepadamu dan mentaati semua kebenaran firman yang adalah jawaban bagi hidup kami. Jawaban-Mu yang mendatangkan ketenangan, damai, bahkan kemenangan di dalam setiap situasi kondisi yang kami alami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita masuk di 1 Tawarik yang pasal ke-27. Saya bacakan firman-Nya. Judul perikopnya, Panglima-Panglima Tentara dan Pembesar-Pembesar lainnya. Ayat yang pertama, adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan melibur. Bulan demi bulan, sepanjang tahun, setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Sobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang anak Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya.
Yang keempat, untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima, untuk bulan yang kelima ialah Samhud, orang Yisra, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam, untuk bulan yang keenam ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh, untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan, untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai, orang Husa dari orang Zera itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan, untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, orang Anatot itu dari Bani Benjamin, yang dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh, untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, orang Netofa dari orang Zera itu, yang dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesebelas, untuk bulan yang kesebelas ialah Benaya, orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedua belas, untuk bulan yang kedua belas ialah Heldai, orang Netofa dari keturunan Otnil, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaka bin Makah. Untuk suku Lewi ialah Hasabya bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obadya. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manase ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manase yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benjamin ialah Yasiel bin Abner. Untuk suku dan ialah Azarel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab anak Zeruya telah mulai menghitung, tetapi tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Abdiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Sihmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan dan Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yedaya, orang Maromnot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yaziz, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya, dan
Abyatar, Panglima Raja, ialah Yoab. Di sini bisa kita lihat bahwa di zaman dahulu eh, sudah dicatat di zaman kerajaan ini bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara, setiap sebuah kerajaan dibagikan tugas-tugas untuk para komandan maupun untuk para penjaga. Kita bisa lihat dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu dari ayat pertama sampai 15 bahwa di sini kenapa sih saya baca itu seluruh pasukannya itu berjumlah 24.000 orang per kelompok. Ya mungkin di sini maksudnya itu yaitu supaya berkeadilan. Karena ya, kita bisa tahu bahwa setiap suku atau kelompok itu pasti ada yang lebih kuat dan lebih banyak. Nah, biar dilihat lebih adil di sini, mereka dibagi per 24.000 orang untuk menjaga suatu kerajaan. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk aplikasinya di sini, bahwa zaman sekarang kan suatu negara di Indonesia ini, zaman kerajaan dulu sama seperti sekarang. Waktu yaitu zaman di negara sekarang, yaitu di Indonesia, dibagi-bagi. Yaitu di setiap daerah pun ada kepala-kepala dan komandannya seperti wali kota, gubernur, sampai jajaran terbawah sampai ke RT RW. Itu sudah dibagi semuanya. Nah, di sini para kelompok pun sangat loyal kepada para pemimpin, mengikuti otoritas pemimpin. Apapun yang pemimpin itu mereka selalu menjaganya. Kita bisa lihat pada eh, di Alkitab ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus tunduk pada pemimpin. Di sini saya lihat ada di ayat 1 Petrus 2 ayat ke-13. Di sini ayat ini berbunyi, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, dan di sini juga ada lagi 1 Petrus 2 yang ke-18 bahwa kita tunduk bukan hanya kepada raja yang baik, tetapi juga kepada raja yang tidak baik. Di sini saya bacakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dan di kitab Ibrani juga tertulis di pasal 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, dari sebelum-sebelumnya juga tertulis di Alkitab kan, bagaimana kita sebagai masyarakat atau sebagai hamba taat kepada otoritas, baik itu yang baik maupun yang bengis. Nah, tinggal bagaimana pemimpin yang tidak baik itu akan berurusan dengan Allah, bagaimana Allah bisa mengubah mereka. Nah, dan di sini juga di 1 Tawarikh 27, bagaimana tugas-tugas yang dibagikan untuk mengatur rakyatnya, yaitu bagaimana mereka memastikan kesediaan dan ketahanan pangan maupun ekonomi kerajaan, juga memberikan nasihat-nasihat bagi raja untuk mempertimbangkan menentukan suatu keputusan penting yang bersifat kenegaraan, keagamaan maupun kemiliteran. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa ada tugas-tugas yang diberikan kepada para komandan untuk menjaga ketersediaan baik itu makanan, ternak, persediaan eh, mungkin ya untuk keamanan, militer, apapun itu sudah dibagikan. Nah, dan yang terakhir yang di bawahnya itu
di ayat ke-33 sampai 33 sama 34 kayaknya. Ya, 33 dan 34 di situ ada Ahitofel adalah penasihat raja. Nah, di sini bahwa seorang pemimpin diingatkan sangat penting memiliki seorang penasehat. Bisa kita lihat bahwa pemimpin yang sebenarnya itu tidak bisa memutuskan sesuatu dengan sendirinya. Mereka perlu orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang lebih tua, seperti para penasihat ini. Bisa kita lihat di negara kita juga, seorang presiden memiliki dewan penasehat kepresidenan juga itu contoh eh, dari kisah kerajaan yang lama tuh ternyata yang di Indonesia juga diterapkan bahwa setiap negara memiliki seorang dewan penasehat, baik itu orang-orang yang sudah berpengalaman untuk menasihatin setiap keputusan apa yang diambil oleh seorang raja. Nah, aplikasinya untuk kita saat ini bahwa kita baik itu seorang pemimpin di kelompok kecil maupun di anggota ataupun karyawan, baiklah kita taat kepada pemimpin, kita taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu baik maupun nggak baik, kalau ketemu pemimpin yang nggak baik ya kita doakan saja biar ia berperkara dengan Tuhan. Dan kita sebagai pemimpin juga tidak boleh semena-mena, kita harus memiliki penasehat, baik itu kalau kita saat ini ya kita bisa mendengar nasihat-nasihat dari orang yang lebih tua, orang yang berpengalaman, atau orang yang sudah memimpin terlebih dahulu. Kita bisa lihat dari contoh-contoh di negara kita bahwa ada, ya, khususnya di partai juga saya lihat ada dewan penasehat untuk partai. Nah itu orang-orang yang terlebih dahulu mengetuai sebuah partai atau gimana di Indonesia juga dewan penasehat presiden juga ada. Makanya setiap pemimpin tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Mereka harus mendengar dari beberapa orang untuk mengambil keputusan. Nah, situ saja yang bisa saya sampaikan, bagikan. Terima kasih. Lanjutkan dengan Pak Heri Detama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Willy buat sharing firman Tuhan, pembelajaran yang diingatkan untuk kita mentaati pemimpin. Dan tentu selain dari apa yang Willy sampaikan, ada hal yang ingin saya tambahkan yang saya dapat dari kisah ini adalah bahwa apapun yang ada dalam hidup ini harus diatur dengan baik. Tentu mungkin kita bisa berpikir ya, kan kami bukan raja yang harus mengatur sedemikian rupa. Tapi mau tidak mau kita harus ingat setiap kita ini adalah imamat yang berkerajaan, imamat yang rajani. Setiap kita adalah pemimpin. Bahkan ada yang mengatakan ini, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Terus kalau kita seorang suami, kita memimpin keluarga kita. Kalau kita seorang pelayan, kita memimpin tim kita. Kalau kita seorang pengusaha, memimpin karyawan kita. Bahkan saya mau katakan, bahkan ketika kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri saja, ada banyak hal dalam hidup kita ini harus diatur dan diatur dengan baik supaya hidup kita ini tertib. Nah, mulai dari pola makan, pola olahraga, pola tidur, pekerjaan-pekerjaan, waktu, semua harus diatur. Nah, jadi kalau kita baca bagaimana Esra sekali lagi mengingatkan dari beberapa pasal ini, semua punya porsi, semua punya bagian, semua punya tanggung jawab, semua punya pekerjaan, semua harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dan seperti ayat yang juga disampaikan oleh Willy tadi di 1 Petrus 2, bahwa kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Sama seperti Paulus juga nasihatkan kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 23. Jadi hari ini adalah, ayo hidup kita ini benar-benar dikelola dengan baik. Baik hidup pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Terus kita ini butuh orang-orang di sekeliling kita. Kita nggak bisa one man show. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu itu dengan sendiri. Kita butuh orang.
Dan kalau kita lihat, bahkan nama-nama mereka pun dicatat menjadi sebuah kehormatan dan penghargaan bagi mereka. Ada orang-orang yang memang berjasa dalam hidup kita. Nah, saya percaya setiap kita juga menyadari dan terus mengingat ada orang-orang yang berjasa, yang pernah berjasa, yang sedang berjasa untuk kita. Dan saya percaya ke depan pun Tuhan tetap akan menyediakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, jadi sekali lagi tentu ada banyak hal yang bisa kita belajar dari pasal ini. Tapi selain apa yang Willy tadi sampaikan, ya saya cuma mau menambahkan hidup ini harus ditata, hidup ini harus diatur, hidup ini harus dimanajemen dengan baik, dan kita butuh banyak orang di sekeliling kita. Edko pernah berkata seperti ini, manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Jadi kalaupun kita ngomong ya minimal kita memimpin diri kita sendiri, nah, kita mengatur waktu kita sedemikian rupa, dan kalaupun kita memimpin orang lain, ya mari belajar berani mendelegasikan, belajar berani untuk melepas, memberi tanggung jawab, supaya semua tidak kita kerjakan sendiri. Karena sekali lagi, kita butuh orang, dan kita butuh tim, dan kita butuh untuk kerja sama-sama. Jadi betapa rapinya susunan eh, pemerintahan Daud, dan itulah yang harus kita belajar, dan itu bisa diaplikasikan di seluruh aspek hidup kita yang saya katakan tadi, baik itu pribadi, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan maupun pelayanan. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih Willy. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Willy. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan kolam jiwa kami ya Bapa. Biarlah kami terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Sepanjang jam, sepanjang detik ya Bapa. Dan biarlah hadirat-Mu tuh yang membentuk kami menjadi serupa dengan-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman, pujian, penyembahan yang kami lakukan membawa dampak yang baik dan Engkau dipermuliakan ya Bapa. Ajar kami untuk selalu menghidupi firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Yang meneguhkan hidup kami, yang memimpin, menuntun, menguasai kami dalam setiap detik hidup kami ya Bapa. Berdoa untuk Willy Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Kau tambahkan kapasitas pekerjaannya dan pelayanannya Bapa. Kau berkati terus hidupnya ya Bapa. Hidup rumah tangganya Kau berkati ya Bapa. Ingin hatinya, doa-doa mimpi-mimpinya untuk memiliki anaknya Bapa, Kau berkati ya Bapa. Berkati Nilu ya, menjadi istrinya, biarlah menjadi penolong yang baik bagi Willy ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk camp Pria Sejati ya Bapa, dari tanggal 11 dan 13 Maret ya Bapa. Biar Engkau berkati camp ini ya Bapa. Engkau memakai camp ini Tuhan untuk membentuk para pria menjadi pria yang sejati, yang takut akan Tuhan, yang berkenan akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang memberi nilai dan dampak yang baik bagi kehidupan sehari-hari maupun pelayanan Bapa. Berkati para panitia semua yang terbentuk panitia ya Bapak. Engkau berkati WL, Engkau berkati juga pembicara, Engkau berkati semua yang terlibat dalam kepanitiaan camp sejati, pria sejati ini ya Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk Pak Buyung Tuhan, biar Engkau berkati hidupnya, keluarganya, usahanya ya Bapak. Engkau berkati tubuhnya ya Bapak. Tiap sel-sel dan urat-urat tubuhnya menjadi sembuh ya Bapak. Dan urat terjepitnya kami percaya dalam nama Tuhan Yesus sembuh ya Bapa. Ada tertulis disampaikannya firman, disembuhkannya Pak Buyung ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Puji-pujilah Engkau. Berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia, Bapa. Biar Indonesia ini selalu di hati-Mu, Tuhan. Biarlah Indonesia ini menjadi negara yang makmur karena Engkau yang menyertai Tuhan. Pakai anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu untuk berdoa bagi Indonesia. Silakan Will. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau telah mengingatkan kami Tuhan untuk mengatur lebih detail lagi hidup kami Tuhan. Untuk beri kami hikmat Tuhan untuk mengatur setiap apa yang ada di diri kami Tuhan. Baik itu keluarga, anak-anak kami. Dan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kami Tuhan. Dan kami tidak lupa juga mendengar nasihat-nasihat dari keluarga kami, orang yang lebih tua dari kami, siapapun itu Tuhan, untuk mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih beri hikmat untuk kami semua Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kami, mulai hari ini damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, penyertaan dari Tuhan, perlindungan, kekuatan daripada Tuhan, menyertai kami dari pagi ini hingga selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Heri, pamit keluar Oke, dulu. ya, Bye. Mr. John. Ya.